Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya ini yaitu Malik First. Di sini saya akan berbagi tutorial menggunakan GitHub Copilot Chat gitu. Jadi sekarang itu nggak usah perlu pusing-pusing kita ngetikin codingan satu-satu. Di sini saya diberikan tugas oleh Bapak dosen yaitu mata kuliah pemrograman mobile. Ya, terus di sini saya akan langsung mengintegrasikan API yang diberikan oleh Bapak dosen tersebut gitu. Jadi mari kita langsung gaskan eksekusi bos. Oke, yang pertama buka VS Code-nya gitu. Di sini saya sudah membuat project VS Code yaitu tugas mobile 2 gitu. Oke, kalau belum mempunyai proyekan VS Code ini, maka mulai dari nol dulu ya. Yang pertama Ctrl Shift N. Ctrl Shift N ini berguna itu untuk membuka tab baru gitu. Jadi nanti project kosongan dari VS Code ini biasanya yang baru pertama kali mencoba itu agak bingung untuk memasukkan si folder baru ya. Jadi folderan ini masih kosong. Jangan lupa ya, harus download extension di sini, extension atau Ctrl Shift X gitu. Buka, ketikkan Flutter. Di sini ada Flutter, terus ini yang paling penting Flutter, kemudian Flutter 3 sama Flutter Stylizer. Nah, ini opsional gitu. Terus Flutter widget gitu. Itu kalau saya pribadi itu yang paling penting dari Flutter tersendiri itu membutuhkan 3 gitu, yaitu Flutter, Flutter 3, Flutter widget gitu. Kalau Flutter Stylizer itu opsional terserah gitu. Jadi balik langsung ke bagian open editornya gitu ya. Nah, kan masih kosongan nih. Ctrl Shift P gitu. Nah, di sini nanti akan otomatis muncul si navigation gitulah ya. Search itu Flutter new project gitu. Nah, oke. Flutter new project. Kemudian ada dua nih, empty sama application gitu. Jadi kalau yang kosongan itu biasanya application gitu biasanya saya. Oke, kalau sudah di sini ketikkan tugasnya apa. Oke, misal taruhlah tugas mobile gitu ya, tugas mobile gitu. Oke, nanti select new project gitu. Oke, berhubung saya sudah buat, maka nanti saya akan gasken masuk aja gitu. Nah, nanti di sini biasanya ada muncul notification dari project kosongan ini, nanti akan mengenerate template-nya dari Flutter gitu. Oke. Nanti dibuatin folder banyak gini sama si Flutternya ini. Nah, terus ada topik pembahasan yang sangat penting di video kali ini, itu menggunakan bantuan AI gitu. Jadi kalau yang sebelumnya itu menggunakan ChatGPT yang harus copy paste, sekarang dipermudah lagi. Tetapi kita harus teliti membaca dari jawaban yang diberikan oleh si GitHub Copilot Chat tersebut gitu. Karena sepengalaman saya ini dia bisa menghapus file-file yang ada di dalam proyekan saya gitu. Jadi kalau kita asal klik continue, keep continue, itu maka akan ngehapus semua gitu. Jadi untuk gimana sih caranya ngedownload extension ini, balik ke pendownloadan extension si GitHub Copilot Chat ini. Oke, yang pertama Ctrl Shift X gitu. Akan muncul kayak gini nih tampilan untuk search, maka search aja GitHub gitu, GitHub. Oke, muncul
ketika search GitHub. Ini ada git nor gitu, ini opsional. Kalau saya ini kebanyakan di downloadin semua gitu, seperti GitHub Copilot Chat ini ada 2 nih. Nah di sini ada GitHub Codespace gitu. Tapi yang paling penting ini tuh GitHub Copilot Chat dan GitHub Copilot. Kemudian opsional GitHub Theme itu terserah gitu. Jadi saya download extension 2 ini gitu. Nah kalau sudah nanti udah keinstall nih. Ketika sudah keinstall kayak gini, ada keterangan uninstall, disable gitu. Jadi terus dari topik ini apa gitu ya? Dari topik ini kan sebenarnya kan mengintegrasikan si API yang diberikan oleh dosen gitu. Jadi terus menggunakan bantuan AI GitHub Copilot Chat ini untuk menampilkan chat dari GitHub tersendiri itu Ctrl+Shift+I. Oke, Ctrl+Shift+I. Nah, nanti akan memunculkan seperti ini ya. Nanti akan memunculkan seperti ini. Jadi yang pertama kita nge-prompt, pinter-pinteran kita nge-prompt gitu. Kalau saya kan tolong review project saya dengan detail keseluruhan dengan mendalam sesuai dengan best practice ya. Kemudian dia search dong review project saya ini. Kemudian saya nge-prompt yang diberikan oleh dosen saya, yaitu untuk mengintegrasikan si API ini seperti API As-Shift-Ledgers gitu. Jadi saya nge-prompt. Jadi saya sedang berikan tugas untuk pengembangan aplikasi mobile Flutter untuk menampilkan daftar produk dari API public. Nah, ini API-nya ini. Nah, kemudian diberikan struktur datanya juga, folder. Ya. Main dot, model, produk. Ya, kemudian dia nge-generate semua. Oke. Nah, di sini kita tinggal keep doang gitu. Jadi kita nggak perlu copy paste atau mengetikkan codingan gitu. Nah, kemudian ada error tuh saya gitu. Saya copy errornya, kemudian dia ngasih outputnya gitu. Dan problem solving lah ya. Oke. Mari kita run dulu biar nggak penasaran ya. Oke, split new terminal. Maka ketikkan di sini Flutteran ya. Flutter run. Oke. Ketikkan terserah mau ditampilin di Windows, Chrome mau di Edge gitu. Saya biasanya di Chrome. Maka ketik angka 2. Nah, gak usah di enter, maka akan otomatis nge-launching si Chrome-nya ini. Tungguin aja. Oke. Jadi sebenarnya ada 2 bantuan chat ini ya. Yang saya itu biasanya itu kursor, tapi dia tadinya itu bisa di-download di dalam extension VS Code. Cuman sekarang dia harus download aplikasinya gitu. Saya kemarin download itu, mencoba itu bahkan lebih enak daripada si ini. Nah, maka dia akan memunculkan API-nya ini. Oke. Nah, dia memunculkan si produk-produk gitu yang dari API-nya ini gitu. Ya, jika diklik, nah ini untuk stylenya ini custom itu. Saya dibuatin sama si GitHub Copilot Chat-nya ini gitu. Nah, bisa diklik kan, kayak muncul modal gitu. Terus untuk sistem search-nya itu ketikan kata kunci pertama itu nanti langsung otomatis ngefilter sendiri. Contohnya nav gitu. Nah, muncul langsung nge-search, jadi nggak perlu reload terlebih dahulu gitu. Oke, jaket misal nggak ada gitu, misal kelas misal. Oke, jadi seperti ini. Untuk menambahkan apa lagi nih ya, taruhlah mau ngedit di bagian
tulisan daftar produknya ini biar ke tengah ini nih. Jadi tinggal ngetikin aja di sini. Oke. Saya ingin tulisan produknya ada tulisan daftar produknya ada di tengah gitu kan. Oke. Nah, kayak gini nanti dia tuh langsung nge-working kan, nge-reload, dia ngebaca, nge-search semua dari isi dalam project kita. Oke, di sini dia ngebuka otomatis product list screen dartnya gitu. Nah, langsung dia munculkan jawaban judul daftar produk pada app bar sekarang sudah berada di tengah. Silahkan jalankan aplikasi untuk melihat perubahan gitu. Jadi di sini matiin dulu. Oke, ye. Kemudian running lagi gitu, Flutter run. Biar tahu perubahannya gitu. Oke, maka akan muncul seperti apa ya? Apakah dia benar-benar ngedit atau enggaknya gitu ya. Oke. Mantap guys nih. Ini kan dia ngebuka si project saya tugas mobile. Terus dia diarahin untuk ngebuka si API-nya tersebut. Oke, tulisannya udah di tengah bosku. Udah di tengah, mantap ya. Udah, nih. Jadi gimana sih caranya gitu kan? Cara untuk integrasiin si API-nya itu. Jadi untuk rootnya pasti kita harus bikin si product list screen-nya pertama gitu kan. Terus kita buat file itu API service. API service itu nanti codingannya diimport dari Dart convert gitu. Kemudian dimasukkan URL yang diberikan oleh dosen gitu. Nah, di sini nih. Oke, sesuai kan sama linknya. Kemudian dia kan berarti ngambil HTTP-nya kan get gitu. Jika nanti tidak bisa buat dibuka untuk API-nya itu, maka akan munculin si tampilan failed to load product gitu. Jadi ini untuk tampilan main Dart-nya gitu. Dari main Dart untuk tema-temanya gitu. Terus diarahin dengan produk Dart. Nah, dalam produk Dart ini ada si ID, title, price, itu description, image gitu kan. Kemudian ini untuk tampilannya. Nah, kelebihannya itu nanti dia otomatis nge-generate kan dia di sini. Nah, kita tinggal keep doang, keep. Kalau kita tidak mau pengupdatean dari si GitHub Copilot ini, nanti tinggal klik undo saja gitu. Oke, jadi yang paling penting itu pasti untuk integrasiin si API-nya itu harus ada service dari API service-nya ini. Jadi buat file API service .dart gitu. Kemudian diintegrasiin di dalam folder proyekan ini gitu. Cukup sekian video dari saya ini, sekedar sharing. Jika ada masukan atau yang lebih paham lagi, atau Mas ini nih kayak gini harusnya ini nih, silakan tulis di kolom komentar ini. Karena di channel YouTube ini berbagi tutorial dan sharing itu tentang tugas proyekan saya ini, maupun tugas kuliah maupun tugas pribadi kerjaan, itu bakal sharing di sini gitu. Jadi jika ada masukan atau apa itu tinggal
diketikkan di kolom komentar gitu. Jadi nanti untuk promnya saya diletakkan di deskripsi gitu. Oke, terima kasih.